Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV Sulsel dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Ridhasi Zahril langsung dari Hotel Max One dalam acara Tapari Tausiah Pagi Hari. Nah, pada pagi hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita senantiasa memanjatkan puji karet Allah Subhanahu wa taala dan alhamdulillah sampai sejauh ini kita masih diberikan kesehatan. Dan seperti biasa saya tidak sendiri, kita sudah kedatangan salah satu ustadz yang ada di Kota Makassar untuk memberikan tausiah. Beliau juga ini masih sangat muda ya, ustadz milenial. Ya, siapa beliau? Beliau adalah Ustadz Muammar. Kalau begitu mari saja kita langsung berkenalan dengan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Pagi. Ustadz Muammar betul ya, Ustadz ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nah, di edisi perdana hari ini Ustadz Muammar tampil di Net TV Sulsel. Kira-kira tema apa nih yang akan dibawakan oleh pemirsa Net TV Sulsel di rumah? Silahkan Ustadz. Ya, insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema ada beberapa golongan yang akan dibangkitkan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah, kita ucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi, kita ucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan rasa puja dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam kenikmatannya. Mulai dari nikmat terkecil hingga nikmat terbesar, sehingga alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Nabi yang diutus di permukaan bumi ini sebagai pemimpin dunia. Itu Nabi sebagai contoh, suri tauladan yang paling baik dicontohi, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Net TV Sulsel dimanapun Anda berada, yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tema ada beberapa golongan yang akan dibangkitkan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang mereka kerjakan selama di dunia. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sadaqallahul azim. Kata Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Orang yang banyak dosanya di hadapan Tuhannya, orang yang banyak dosanya di hadapan Rabb-Nya, dia menundukkan kepalanya, kemudian meminta kepada Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, absarna, kami telah melihat siksaanmu, wa sami'na, dan kami telah mendengarkan siksaanmu, farji'na na'mal salihan, oleh karenanya itu kembalikanlah kami ke dunia, na'mal salihan, untuk berbuat amal soleh, untuk berbuat kebajikan. Tidak usah 1 jam, setengah jam saja. Inna muqinun, kami ini adalah orang yang yakin terhadap siksaanmu.
Ya, kita tahan dulu Ustadz. Ya, kita akan jeda iklan. Kita akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari Tausiah Pagi Hari hanya di TV Sulsel, TV Masa Kini. Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah Pagi Hari ya, langsung dari Hotel Maxwan tentunya pada pagi hari ini bersama saya Rida Zahril dan Ustadz kita, Ustadz muda kita, Ustadz Muammar. Nah kalau begitu kita langsung saja lanjutkan. Tapi Ustadz sudah sejauh mana tadi tausiahnya? Silahkan dilanjutkan. Baiklah, kembali lagi kepada saya Ustadz Muammar dengan tema yang tadi saya bawakan. Ada beberapa golongan yang dibangkitkan di dalam kuburnya. Jadi maksud ayat tersebut, orang-orang yang banyak dosanya, dia menundukkan kepalanya di hadapan Rabbnya saking takutnya. Kemudian dia meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia. Ada suatu riwayat mengatakan pada hari kiamat nanti, itu matahari dari kepala satu jengkal. Kalau bukan rahmat ampunannya Allah, kita semua ini hancur. Makanya itu seboleh-boleh kita, ketika kita ingin melaksanakan ibadah kepada Allah, ketika kita ingin melaksanakan sholat, kita meminta kepada Allah, Ilahi anta maksudi waridhaka maklubi. Ya Allah, rahmat ampunanmu lah yang kami tunggu. Jamaah Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila telah tiba hari kiamat, maka ditiuplah sangkakala dengan tiupan yang membangkitkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Maka malaikat Israfil meniup dengan tiupan yang membangkitkan, seraya memanggil, wahai roh-roh yang keluar. Wahai tulang-tulang yang sudah hancur. Wahai rambut yang sudah rontok. Bangunlah kalian dari kuburmu untuk menghadapi penghisaban di hari ini. Maka bangkitlah semua manusia dengan merasa takut. Dengan perintah Allah dia bangkit. Maka mereka melihat ke arah langit yang telah digantikan, yang benar-benar telah digantikan. Dan mereka melihat bumi yang telah berjalan, dan kepada roh-roh telah dipertemukan, dan kepada binatang-binatang telah dikumpulkan, dan kepada malaikat Zabaniyah telah dimunculkan. Maka surga telah didekatkan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Artinya, mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dalam kubur kami? Maka benarlah perkataan Allah dan para rasul-rasulnya. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang suatu perkara yang sangat besar. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, makna apa yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala? Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, wahai orang-orang yang bertanya, sesungguhnya engkau bertanya tentang perkara yang sangat besar, itu tentang hari kiamat. Di mana dari umatku, kata Rasulullah, akan dibangkitkan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkelompok-kelompok sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia. Adapun golongan yang pertama yang dibangkitkan di dalam kuburnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah golongan orang yang tidak mempunyai tangan dan kaki. Kemudian ada suara di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orangnya yang senantiasa menyakiti hati tetangganya,
yang selalu menyakiti hati sanak kerabatnya. Kemudian dia mati sebelum bertobat, maka neraka tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jarizil kurba wal jaril junubi. Artinya, berbuat baiklah kita kepada keluarga kita, kepada tetangga kita. Jika hati tetangga kita sakit, maka kemudian kita meninggal lantas tidak bertobat, maka neraka tempat kembali kita. Ya, kita tahan dulu Ustadz. Nampaknya kita akan jeda dulu. Kita akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami on Net TV Sulsel, TV Masa Kini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari langsung dari Hotel Maxwan, Jalan Taman Makam Pahlawan. Masih bersama saya Rida Zahril dan tentunya Ustadz kita, Ustadz Muammar. Tapi dilanjutkan tadi temanya Ustadz. Baiklah, adapun golongan yang kedua yang akan dibangkitkan di dalam kuburnya ialah orang-orang atau golongan-golongan yang wajahnya itu seperti binatang. Ada riwayat yang mengatakan wajahnya itu seperti babi, celeng. Kemudian ada suara, ada pemanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orangnya yang senantiasa lalai terhadap salatnya. Dia mempermainkan waktu salat. Dia menunda-nunda waktu salat. Kemudian dia mati sebelum bertobat, maka neraka tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, kecelakaan bagi orang-orang yang salat. Kenapa orang-orang yang salat masih diancam celaka, masih digambarkan di dalam Al-Quran? Lanjutan ayatnya, alladzina hum an salatihim sahun, karena mereka salat akan tetapi lalai terhadap salatnya. Dia menunda-nunda waktu salat, padahal salat itu sudah ada ketentuan masing-masing. Bahkan amalan yang paling pertama dihisap, diperiksa di yaumil kiamat nanti, amalan salat kita. Kalau salat kita sudah baik, maka yakin dan percaya semua amalan kita ikut baik. Akan tetapi kalau salat kita di sini rusak, kita lalai terhadap salat kita, maka yakin dan percaya semua amalan kita ikut rusak. Jamaah Net TV Sulsel yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan yang ketiga yang akan dibangkitkan di dalam kuburnya ialah golongan atau orang-orang yang perutnya membesar, membuncit. Maka ada pemanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang, itulah golongan yang selama hidup di dunia enggan mengeluarkan zakatnya. Dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Kemudian dia mati sebelum bertobat, maka neraka tempat kembalinya. Kata Allah, orang yang mengumpulkan harta di dunia, kemudian dia tidak mengeluarkan zakatnya, maka kata Allah kepada Muhammad, wahai Muhammad, siksaan yang paling pedih di yaumil kiamat nanti, akan dibakar barang-barang itu, akan dibakar harta itu, kemudian dijadikan api neraka. Api di neraka, kemudian dilengketkan di perutnya tadi. Ya, disimpan dulu Ustadz. Ya, kita masih akan lanjutkan pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di dalam program Tapari Tausiah pagi hari hanya di TV Sulsel, TV Masa Kini.